Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin, kami dari kelompok 2 kelas meteorologi 7A dengan anggota saya sendiri Robert Alexander dan Dava Gautama akan menjelaskan pengamatan di laut sebagai tugas mata kuliah meteorologi maritim dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aris Kristianto MSI. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Yang pertama adalah satelit. Satelit terdiri beberapa tipe. Yang pertama infrared, di mana variabel yang diamati pada tipe ini yaitu SST dan sea ice. Tipe berikutnya ada AMSR, di mana variabel yang diamati diantaranya SST, wind speed, dan sea ice. Tipe berikutnya surface vector wind, di mana variabel yang diamati surface vector wind dan sea ice. Tipe ocean color, variabel yang diamati yaitu chlorophyll konsentrasi. Tipe high precision altimetry, variabel yang diamati ialah sea level anomaly from steady state. Tipe low precision altimetry, variabel yang diamati sea level. Tipe synthetic aperture radar, variabel yang diamati yaitu sea ice dan sea state. Organisasi yang memiliki wewenang dalam pengolahan data satelit ini diantaranya CIOS, IGOS, dan CGMS. Sumber pengamatan laut berikutnya yaitu in situ, di mana tipenya yang pertama Global Surface Drifting Buoy, di mana variabel yang diamati adalah SST, SLP, dan current. Tipe berikutnya Global Tropical Moored Buoy Network, di mana variabel yang diamati yaitu typical SST dan surface wind vector. Tipe berikutnya Volunteer Observation Ship, di mana variabel yang diamati All Visible Surface ECVS. Tipe berikutnya VOC Climb, di mana variabel yang diamati ialah All Visible Surface ECVS plus Extensive Shift Metadata. Tipe berikutnya Global Referencing Warning Network, di mana variabel yang diamati ialah All Visible Surface ECVS. Tipe berikutnya Glasgow Sea Level Network plus Regional, di mana variabel yang diamati yaitu sea level. Berikutnya tipe Carbon VOC, variabel yang diamati PCO2, SST, dan Triple S. Tipe berikutnya yaitu Sea Ice Buoy, di mana variabel yang diamati ialah sea ice. Organisasi yang memiliki wewenang dalam pengolahan data in situ diantaranya GCOM Data Buoy Cooperative Panel, GCOM Data Buoy Cooperative Panel Tropical Moored Buoy Implementasi Panel, GCOM Ship Observation Team, Ocean CITES, GCOM GOES, dan IOCCP. Sumber pengamatan laut berikutnya ialah subsurface. Terdiri beberapa tipe. Yang pertama Repeat XTB Line Network, di mana variabel yang diukur atau diamati dalam tipe ini ialah temperatur. Tipe berikutnya ialah Global Tropical Moored Buoy Network. Variabel yang diamati dalam tipe ini ialah temperatur, salinity, current, other visible autonomously observable ECVS. Tipe berikutnya References Warning Network, di mana variabel yang diamati ialah All Autonomously Observable ECVS. Tipe berikutnya Sustained and Repeated Ship-Based Hydrography Network. Variabel yang diamati All Visible ECVS, including those that depend on obtaining water samples. Tipe berikutnya Argo Network. Variabel yang diamati diantaranya temperatur, salinity, dan current. Tipe berikutnya Critical Current and Transport Monitoring, di mana variabel yang diamati dalam tipe ini ialah temperatur, heat, freshwater, carbon transport, dan mass. Tipe berikutnya Regional and Global Synthesis Program. Variabel yang diamati Invert Current, Transport Grid Field of all ECVS. Tipe berikutnya Global Ocean Observatories.
Variabel yang diamati diantaranya audio, barometer, klorofil, CO2, salinitas, dan variabel lainnya. Organisasi yang berwenang dalam pengolahan data subsurface diantaranya GECOM Ship Observation Team, GECOM Tropical Moret Buoy Implementasi Panel, Ocean CITES, IOCCP, PLIVAR, Other National Effort, Argo, dan beberapa organisasi lainnya. Alat dalam pengamatan in situ diantaranya buoy, acoustic Doppler current profiler atau ADCP, drifter, glider, CTD, dan Argo Float. Buoy adalah instrumen yang mengumpulkan data cuaca dan laut di lautan dunia. Buoy mengukur parameter seperti suhu udara di atas permukaan laut, kecepatan angin, tekanan udara, dan arah angin. Buoy juga mengukur suhu air, tinggi gelombang, dan periode gelombang dominan. Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). ADCP yang ditempatkan ke dasar laut dapat mengukur kecepatan arus, tidak hanya di bagian bawah, namun pada interval yang sama sampai permukaan. Instrumen ini juga dapat dipasang secara horizontal pada tembok, laut, atau tiang jembatan di sungai dan kanal untuk mengukur profil arus dari ujung ke ujung. Dan dapat juga dipasang di bawah kapal untuk melakukan pengukuran arus konstan saat kapal bergerak. Di area yang sangat dalam, ADCP dapat diturunkan dengan kabel dari permukaan. Drifter adalah perangkat oceanografi yang mengambang di permukaan untuk menyelidiki arus laut dan parameter lain seperti suhu dan salinitas. Drifter modern biasanya dilacak oleh satelit, seringkali oleh satelit GPS. Drifter kadang juga disebut sebagai drifter Langranian karena lokasi pengukuran mereka bergerak mengikuti arus. Glider adalah kendaraan bawah laut otonom, seperti drone tabrawak yang dipergunakan di laut. Glider dapat dilengkapi dengan beberapa sensor. Bisa kita pasang dengan sensor untuk mengetahui suhu, salinitas, arus, dan kondisi laut lainnya. Informasi yang diberikan drifter ini dapat menciptakan gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi di laut, serta tren yang mungkin tidak dapat dideteksi oleh para ilmuwan dari satelit atau kapal penelitian besar. CTD, conductivity, temperatur, depth, atau biasa juga disebut sonde, adalah instrumen oceanografi yang digunakan untuk mengukur konduktivitas air laut, suhu air laut, dan tekanan air laut. Alasan kenapa konduktivitas diamati, karena dari konduktivitas dapat digunakan untuk menentukan salinitas laut. Argo Float adalah robot yang mengapung di kedalaman yang berbeda di laut untuk mengumpulkan informasi. Argo Float dapat muncul setiap 10 hari dan mengirim data mereka tentang suhu dan salinitas ke satelit. Argo Float adalah pelampung baja dengan berat sekitar 25 kg
dengan instrumen di dalamnya. Lantas, bagaimana perkembangan alat pengamatan laut dan samudra di Indonesia? Di sini kita akan bahas salah satu alat yang dikembangkan di Indonesia, yaitu buoy. Buoy di Indonesia dikembangkan dan dibuat oleh Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, yang dimana saat ini telah dikembangkan sampai 3 generasi. Itu buoy generasi pertama yang dibuat pada 2006, buoy generasi kedua yang dibuat pada 2008, dan buoy generasi ketiga yang dibuat pada 2016. Untuk buoy generasi pertama, dia memiliki kelemahan pada kapasitas catu daya dan jaringan komunikasi. Lalu pada buoy generasi kedua, diperbaiki dengan penambahan solar panel pada tutup surface buoy dan penambahan rechargeable battery. Lalu selanjutnya adalah buoy generasi ketiga. Pada buoy generasi ketiga, bentuk permukaan buoy ramah terhadap nelayan, mudah dalam pembuatan komponen dan assembly, mudah dalam pengangkutan dan deployment. Juga buoy generasi ketiga ini sangat stabil di permukaan air. Untuk kapasitas buoy generasi ketiga ini sendiri cukup untuk menampung daya baterai selama 1 tahun, dapat menahan beban mooring saat tsunami, dan komponen hook mooringnya sangat kuat dalam kondisi tsunami. Untuk material yang digunakan pada buoy generasi ketiga ini digunakan frame mekanik yang kuat terhadap beban dan tahan korosi, lalu flutter yang memiliki daya apung yang baik. Untuk penempatan buoy di Indonesia sendiri, sampai 2024 diproyeksikan akan ditempatkan 13 buoy di Indonesia. Lokasi titik penempatan buoy itu yang pertama adalah di sebelah barat Pulau Nias, di sebelah barat Bengkulu, di sekitar Gunung Anak Rakatau, di selatan Selat Sunda, di selatan Cilacap, di selatan Sumber Manjing Malang, bagian selatan dari Denpasar Bali, di Laut Maluku, bagian utara Sulawesi, sebelah timur Pulau Tolud, di NTT bagian timur, di Sorong, dan di utara Papua. Untuk pengembangan di masa depan, bidang apa saja sih yang membutuhkan penelitian pengembangan? Yang pertama adalah pengamatan satelit dengan resolusi dan akurasi yang lebih tinggi, dan pita spektral yang lebih lebar dari satelit geostasioner. Lalu, peningkatan kemampuan untuk pengamatan warna laut di daerah pesisir, interpretasi yang lebih baik dari data es laut dari satelit, kemampuan pengukuran salinitas melalui satelit, evaluasi sistem pengamatan dan desain sistem, termasuk perbaikan parameterisasi flux udara laut, perbaikan di platform laut, termasuk peningkatan kemampuan untuk cargo float, peningkatan teknologi glider dan teknologi tambatan, pengembangan baru dalam sensor dan sistem laut, termasuk peningkatan sistem pengambilan sampel air otonom, sistem optik dan akustik, sensor variabel udara, dan telekomunikasi 2 arah, berdaya rendah dan berdaya rendah. Lalu kemampuan baru dan lebih baik untuk mengukur variabel biogeokimia, nutrisi dan oksigen laut, dan karbon dioksida, serta untuk mengidentifikasi organisme. Lalu, instrumen yang ditingkatkan, termasuk meter arus dekat permukaan, radiometer dalam air, sensor untuk variabel antar muka udara laut dan flux yang bergejala, dan sistem sensor VOS. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih, dan sampai jumpa.